Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan bersama-sama melaksanakan ibadah kita di tempat ini bertatap muka pada ibadah perdana di 2021 tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memasuki 2021. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Bersukacitalah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam pelataran Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan arahkan hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat pagi hari ini ku datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur ku datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur yang terbesar kami, sehingga kami masih ada pada pagi hari ini. Saat pagi hari ini ku datang dengan rasa penuh syukur, kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi hadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat
ibadah ini, ibadah-ibadah yang juga dijalankan di gereja lain, entah secara fisik, entah secara rekaman, entah secara live stream. Amin. Kira-kira semua berjalan dengan baik dan Tuhan boleh menghindarkan hal-hal yang tidak baik. Ini doa dan permohonan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat, kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sebagai orang percaya, kita mengakui keberadaan Allah, kita mengakui Dia yang esa, Dia yang berkuasa. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersandung kembali. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang kita dapatkan adalah kesempatan kita untuk berbagi, menguatkan orang, dan juga kita sebagai agen-agen pendamai. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang memberkati banyak orang. Hendaklah kita tidak menjadi batu sandungan orang lain. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu kita dapatkan untuk kita pergunakan sebaiknya di waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
saudara terkasih? Amin. Oleh sebab itu, sekarang kita tidak bisa berjabat tangan ya, tetapi kita melirikkan mata kita ke kanan dan kiri, hanya katakan hidup ini hanya adalah kesempatan. Melirikkan mata kita, hanya melirikkan mata kita, hidup ini adalah kesempatan. Dan senyum kita kan tidak kelihatan tuh, tapi dari mata kita bisa kelihatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka pembacaan bertanggapan di dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kitab Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Setelahnya Rut. Sebelum Rut ya, Hakim-Hakim. Sudah ketemu jemaat terkasih? Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat yang membacakan ayat yang genap. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya." Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Demikian pembacaan bersama Hakim-Hakim 2 1 sampai 5 ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah membaca bersama-sama. Kiranya menjadi perenungan kita dari firman Tuhan tersebut. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus memuji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, kita bersyukur Tuhan membawa kita memasuki gerbang 2021. Saat ini kita juga sudah masuk 10 hari di 2021. Ayo jemaat terkasih, kita bersuka cita, kita bersama-sama menyanyikan memasuki gerbangnya. Kita masuk gerbang 2021 dengan penuh sukacita dan pernyataan Tuhan. Walaupun air mata kita berderai, kita terus dalam pimpinan Tuhan yang membawa kita masuki 2021. Oh
oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alaminya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Bersyukur kepada Tuhan. Tepuk buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat terus duduk kembali. Walaupun kita lihat kata-katanya sangat sederhana, tetapi sangat menguatkan kita kalau kita telusuri kata demi kata tersebut. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Priadi. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian, Pendukanlah bejanaku. Siapkan hati kita, pikiran kita sebagai ladang yang subur untuk menerima firman Tuhan. Datang dan ku bersujud hadapanmu. Rasakan indah hadiratmu.
Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, ini kami ya Tuhan, dan kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu dan memohon perlindungan hikmat dari-Mu di mana kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh pimpin kami dan berkati hamba-Mu yang berbicara, kami semua boleh diingatkan, ditegur, dikuatkan, dinasihati untuk menjalani hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita buka Hakim-Hakim. Jadi hari ini kita akan membahas selama 2 bulan ke depan, jadi 4 kali kita akan membahas kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim ini merupakan kitab yang sangat menarik, saudara, karena bukan yang menarik ya, menariknya itu negatif. Menariknya itu sangat-sangat negatif. Tapi kita harus bahas, karena di dalam Alkitab, para penulis Alkitab itu tidak segan-segan menuliskan hal-hal yang buruk tentang bangsa Israel sendiri. Sebagai contoh bahwa inilah hasilnya kalau kita tidak mengikuti Tuhan dan mentaati, tidak peka akan firman Tuhan dan tidak taat. Jadi ketidaktaatan akan membawa kehancuran bagi bangsa Israel. Dan waktu nanti kita baca nih ya, nanti saya akan pilih 4 kali, 4 perikop, atau 4, 5, 6 pasal untuk kita bahas. Kita akan melihat progresnya, bagaimana dari zaman Yosua makin hancur moral mereka. Dan nanti itu akan ada muncul di dalam Hakim-Hakim yang terakhir, 17-21, di mana itu bermasalah. Oke, jadi saudara-saudara, Hakim-Hakim 2 ayat 1-5. Hakim-Hakim 2 ayat 1-5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Nah, ini hukuman Tuhan. Jadi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka, ilah mereka, dewa mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokhim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saudara-saudara, kitab ini itu sebenarnya itu dimulai dengan gini. Jadi ada babak baru. Waktu dari kitab Kejadian, dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, di mana Musa itu banyak berperan. Kemudian masuk kitab Yosua, kalau Bapak Ibu baca Alkitabnya. Setelah masuk Yosua, masuk kitab Hakim-Hakim. Jadi ini babaknya. Musa di kitab Ulangan sampai terakhir, kemudian masuk Yosua, kitab Yosua, dan masuk kitab Hakim-Hakim. Jadi di zaman Yosua, sang pemimpin mereka, Musa, sang pemimpin agung mereka itu mati. Yosua menggantikan Musa. Dan Yosua menjalankan apa yang Musa sudah perintahkan melalui Allah. Halau semua suku Kanaan, tidak boleh ada yang tidak dihalau. Dalam kata lain, ada yang dihalau, ada yang dibunuh. Ini nanti akan menjadi masalah kenapa Allah mengizinkan pembunuhan ya, atau pembunuhan massal di dalam Ulangan. Tapi kita belum bahas hari ini. Jadi ini progresnya. Yosua disuruh menghalau orang-orang ini. Sehingga waktu Yosua di bagian akhir, nanti Yosua 21 ayat 44, coba kita buka Yosua 21 ayat 44. Setelah Yosua melakukan itu semua, Yosua itu mengingatkan kepada seluruh bangsa Israel. Yosua 21 ayat 44 sampai 45. Perikop itu sudah dikasih tanda oleh LAI, keamanan yang di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ayat 43. Yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka, mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuh Israel yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuh Israel diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi.
Jadi ini tanda bahwa saat orang Israel setia kepada Tuhan, jadi ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia, bangsa Israel, dan Yosua melakukan persis apa yang Tuhan berikan, keamanan diberikan, daerah diberikan, tidak ada suku yang berani menentang bangsa Israel. Jadi atas dasar perjanjian inilah, di Yosua 21, Yosua itu udah makin tua. Makin tua. Mereka sudah tidak berperang lagi. Bangsa Israel diserahkan ke masing-masing daerahnya, dan setiap suku, 12 suku, akan mengambil peran untuk menghalau suku-suku yang lain yang mendiami tanah Kanaan. Sehingga di ayat 24, ayat 14-16, di masa tuanya Yosua tahu dia akan mati, Yosua itu memanggil seluruh orang Israel. Memanggil para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukan, dan memberikan nasihat terakhir. Jadi mirip kayak Musa memberikan nasihat terakhir di kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu adalah pesan-pesan dan nasihat-nasihat terakhir Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa itu dilarang Tuhan masuk ke tanah Kanaan karena dia sudah berdosa. Musa nggak boleh. Kali ini Yosua melakukan persis yang dilakukan oleh Musa waktu mereka kembali ke daerahnya. Dan pesan ini itu luar biasa indah. Yosua 24 ayat 14. Coba kita lihat Yosua 24. Jadi saudara kita bisa melihat konteksnya. Kenapa hakim-hakim ini ceritanya itu sadis. Waduh, sadis. Nanti Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu baca di rumah pasal demi pasal dan kita akan terkaget-kaget. Ini kenapa kitab yang negatif ini atau begitu jahat itu bisa masuk. Nah, Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Nah, inilah pesan Yosua lagi. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah, ilah, dewa-dewa lain, yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di negeri sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Yosua kasih pilihan ya, ini Yosua kasih pilihan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah kecil, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Jadi Allah di Mesir, Allah orang-orang Amori di daerah Kanaan, tetapi, jadi bukan Allah Mesir, bukan Allah Kanaan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini beberapa kali mungkin saudara pernah dengar kalau di persekutuan keluarga, mungkin dipakai. Komitmen, bukan Allah Mesir, bukan Allah Amori, bukan Allah yang lain, aku akan beribadah. Lalu apa jawab bangsa Israel? Ayat 16. Jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ditutup endingnya bagus. Yosua ditutup ending bagus. Indah. Nah, tapi waktu kita baca Hakim-Hakim 1 dan kalimat pertama yang dituliskan, sesudah Yosua mati, orang Israel mulai bertanya kepada Tuhan. Masih baik nih. Masih baik. Mereka berperang. Mereka menghalau suku-suku lain. Tapi, ayat 21, Hakim-Hakim 1 ayat 21. Masalah mulai muncul. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin, suku Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang, artinya sampai Hakim-Hakim dituliskan. Hakim-Hakim itu kemungkinan dituliskan sebelum ini di zaman pemerintahan Daud, kemungkinan besar di zaman pemerintahan Daud, sebelum masuk ke Salomo, dan arah-arahnya waktu-waktunya di situ. Jadi bayangkan, udah berpuluh-puluh tahun ini, mungkin berapa ratus tahun ya, mungkin sekitar 3-4 generasi. Orang Yebus, suku lain, bukan masalah sukunya ya Bapak Ibu, perhatikan. Allah mereka, ilah mereka, sistem kepercayaan mereka, dosa-dosa mereka, pelacur-pelacur bakti mereka di kuil, budaya mereka untuk mempersembahkan anak mereka menjadi korban bagi Tuhan, menyembelih gitu. Penduduk Yebus itu tidak dihalau. Ayat 27-36. Diucapkan berkali-kali. Perhatikan frasa tidak menghalau. 27. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Shenan. Ayat 28. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan menjadi rodi.
Jadi mereka membuat orang-orang Kanaan itu tinggal bersama-sama dengan mereka karena bangsa Israel sudah semakin kuat dan tidak menghalau. Karena siapa lagi yang suruh bekerja selain orang jajahan? Mereka nggak mengusir orang-orang ini dari tanah Kanaan, tapi tinggal hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka berpikir begini, mereka itu jajahan, kami kuat secara sistem keyakinan dan kepercayaan. Kami itu kuat. Ayat 29, suku Efraim tidak menghalau. Ayat 30, suku Zebulun tidak menghalau. 31, suku Asher tidak menghalau. 33, suku Naftali tidak menghalau. 34, orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon, dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka telah menjadi rodi. Jadi mereka itu juga tidak terhalau karena orang-orang ini dijadikan orang-orang untuk kerja paksa, kerja rodi oleh bangsa Israel. Ini fatal. Ini fatal. Karena sudah dijelaskan dari Ulangan, halau semua penduduk itu. Mengapa Allah mengingatkan untuk menghalau? Karena Allah tahu masa depan. Allah tahu bahwa orang Israel itu tidak akan menyembah Tuhan dengan segenap hati mereka. Saat orang-orang suku-suku yang tidak percaya kepada Yahweh ini datang dan beribadah, datang tinggal bersama-sama dengan mereka, sistem kepercayaan, ilah mereka, kepelacuran bakti, mempersembahkan anak, ada budaya, ada moralitas yang akan terpengaruh dan terpengaruh. Sebagai salah satu contoh yang sadis ya. Yefta, nanti kita akan bahas, mungkin kita bahas, mungkin enggak, coba kita lihat. Yefta dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34. Yefta itu, orang Israel, Yefta adalah anak dari anak campuran. Bapaknya Yefta menikah dengan perempuan Sundal. Perempuan Sundal siapa? Orang Israel? Bukan. Suku lain. Suku lain. Menurut beberapa penafsir, orang Israel menikah melacur dengan wanita non-Israel, hadir Yefta. Yefta menjadi hakim-hakim untuk membebaskan Israel. Waktu Yefta menang, dia ngomong begini kepada Allah. Aku akan mempersembahkan siapapun yang keluar dari depan pintu rumahku. Siapa yang keluar? Anak perempuannya dengan tari-tari rebana. Menangislah dan mengoyakkan baju Yefta. Dan dilakukan, anaknya dikorbankan kepada Allah Yahweh. Sekarang kita boleh berpikir, Allah Yahweh minta itu nggak? Coba Bapak Ibu ingat nggak? Di PL pernah nggak Allah meminta korban? Selain mungkin sekali Abraham, dan itu pun hanya Abraham, itu bukan peraturan, dan Allah hentikan itu. Hanya satu kali, dan itu bukan perintah. Nah, ini budaya suku-suku lain yang sudah mempengaruhi orang Israel. Bukannya mereka nanya Tuhan ya, dia nggak lakukan pun, dia nggak mempersembahkan anaknya pun nggak masalah, karena memang Tuhan nggak inginkan. Tapi tetap ujung-ujungnya, udah Yefta salah bersumpah, kemudian dia tetap melaksanakan sumpahnya. Sehingga nanti dalam Hakim-Hakim 11 ke 12, anaknya itu dikasih waktu untuk berduka dengan teman-teman wanitanya, karena dia belum menikah anak wanitanya. Bapak Ibu baca, Bapak Ibu merinding loh. Dia membunuh anaknya sendiri karena dia telah mengucapkan sumpah untuk mempersembahkan siapapun yang keluar terlebih dahulu. Waduh, saya baca saya masih agak merinding, begidik. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat di Hakim-Hakim terakhir, kita akan bahas itu di bagian terakhir, bahwa pola ini dari Yosua hadir hancur total. Nanti di Hakim-Hakim, kalau Bapak Ibu baca Hakim-Hakim 17 dari 16 ke 21, perang antar suku. Dan suku Benyamin harus dihabiskan, mau dimatikan. Waduh, gila Bapak Ibu. 12 suku yang sama-sama berperang ya. 12 suku yang sehidup semati, seperjuangan, perang. Dan satu suku itu hampir dihabiskan, dimusnahkan karena ada pelanggaran dan dosa. Salah satu dosanya nanti ada mereka memotong-motong, jadi mereka karena kesal mereka memotong-motong tubuh manusia, orang Israel, terus ada pemerkosaan massal. Bapak Ibu akan baca nanti Hakim-Hakim 16-21. Bapak Ibu merinding. Hakim-Hakim dituliskan Bapak Ibu sebagai fakta dan kenyataan bahwa inilah akibatnya di poin pertama. Waktu orang Israel itu tidak menghalau, tidak taat kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan tahu kok dampak di depan. Tuhan tahu, makanya Tuhan kasih perintah.
Tuhan kasih perintah kepada bangsa Israel karena Tuhan tahu ada dampak di depan yang tidak dilihat bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel omong kosong, Tuhan, gua nggak peduli. Kami udah kuat, kami lebih kuat. Dia nggak tahu sistem keyakinan, ilahnya. Dan nanti kalau kita lihat ya, hakim-hakim ini makin lama makin hancur. Misalnya muncul Deborah. Kenapa harus muncul pemimpin pria, pemimpin wanita? Karena tidak ada pria yang becus memimpin di hakim-hakim. Jadi di momen itu, jadi mereka bertobat kepada Tuhan, mereka menangis, Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Jadi itu berkali-kali terjadi, kali ini waktu itu terjadi, tidak ada pria yang becus, sehingga harus wanita yang muncul. Tuhan pakai wanita loh, luar biasa sekali. Kemudian nanti muncul loh, nanti ada hakim-hakim yang menggunakan tangan kidal, dan dia itu menggunakan intrik dan begitu manipulatif. Dan hakim terakhir yang hancur siapa? Samson. Yang hidupnya hancur sekali. Nah, saudara-saudara, jadi di poin pertama kita melihat begini. Kita itu tidak mungkin bisa menghalau orang beragama lain ya dari gereja kita, dari daerah kita. Karena memang di dalam perjanjian baru, model Allah bekerja di PL dan di PB sudah berbeda. Tapi prinsipnya sama. Apa prinsipnya? Kalau kita tidak hati-hati, hidup di dalam orang-orang yang tidak mempercayai Allah yang benar, atau bahkan sesama orang Kristen pun, yang tidak memiliki iman atau pengetahuan yang cukup, nggak usah yang sempurna, yang cukup akan apa yang baik dan apa yang benar, kita akan terpengaruh. Jadi poin pertama adalah hati-hati dan waspada di lingkungan di mana kita hidup. Apakah yang kita terima itu sesuatu yang baik dan benar menurut Allah? Menyontek di sekolah menjadi hal yang normal. Di awal-awal saya tidak menyontek, berikutnya pas di ujian nasional saya menyontek. Kenapa saya ikutan? Semua teman melakukannya. Persis kayak saya. Saya tidak tahu bagaimana cara berbisnis, tetapi menurut orang misalnya kalau bisnis secara properti atau bisnis real estate selalu ada intriknya. Tidak ada orang yang bersih tangannya kalau dia punya real estate. Termasuk orang Kristen yang besar itu. Dan itu orang Kristen yang besar itu yang banyak sekali menyumbang, orang mengatakan dalam pekerjaan ini dia sangat negatif. Sampai diucapkan ya ada istilah Senin sampai Sabtu menipu manusia, hari Minggu menipu Tuhan. Kenapa? Karena itu budayanya. Orang-orang seperti ini itu tidak bisa berpikir dan berbisnis dengan cara yang baik dan benar sesuai yang Allah inginkan. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Ini seorang donatur Kristen yang luar biasa besar. Dia membuka sekolah, dia membuka universitas, tapi yang terdengar di luar itunya. Jadi kalau ada gereja atau ada organisasi mendapatkan sumbangan dari orang itu, ya jadi mulai bertanya-tanya kan, kok menerima ya sumbangan dari orang itu, udah jelek negatifnya. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan bisnis kita. Cara kita bekerja di rumah, cara bekerja kita di kantor, cara kita berjualan. Kita bisa melihat budaya yang sederhana di sosial media, ya karena saya sudah punya pasangan, ya mulai dong lihat-lihat ada yang tentang love ya di dalam Instagram gitu loh. Dan mulai melihat kissing, petting, bersenggama, dan mulai melihat tidur di rumah pasangannya walaupun sudah belum menikah, itu normal. Itu normal sekali. Saudara nonton film, itu normal kan? Gitu kayak, apa sih salahnya sih tinggal serumah dengan wanita yang belum jadi istri? Maksudnya kayak, itu normal men. Bapak Ibu nonton film, itu normal. Tesis saya pornografi. Dan pornografi itu sudah dianggap normal dan wajar oleh begitu banyak masyarakat, oleh banyak remaja, termasuk orang Kristen sekalipun. Jadi ini cuma contoh-contoh kecil di mana kita itu secara tidak sadar dipengaruhi oleh lingkungan. Dan kita harus hati-hati, poin pertama kita. Kita sadar nggak dan waspada? Apakah kita sudah hidup dengan cara yang baik dan benar? Sesuai kehendak Tuhan, itu dulu. Cara kita berkeluarga, cara kita mendidik anak, cara kita berjualan, cara kita bekerja, cara kita berrelasi dengan orang, cara kita menghidupi pekerjaan kita, cara kita berrelasi dengan pasangan kita, cara kita pacaran, cara kita siapa yang kita pilih untuk menjadi pasangan, jenis-jenis pekerjaan yang mau kita pilih gitu. Kita libatkan nggak apa yang baik dan yang benar menurut Tuhan.
Itu pertanyaan pentingnya. Itu pertanyaan refleksi. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir, karena dunia ini sudah berdosa dan secara aktif mengubah kita, sama seperti Israel diubah, kita harus mengisi diri kita dengan firman Allah, mengisi diri kita dengan firman Allah, pikiran kita dengan firman Allah, dan berlatih mentaati perintah Allah. Hakim 2 ayat 10-11 coba kita baca. Ini ini kita kalau baca ya Bapak Ibu ya, kenapa Israel tuh bisa kayak begini? Ini akibatnya ini salah satunya karena ini. Hakim 2 ayat 10-11. Setelah angkatan Yosua meninggal, angkatan Yosua ya, jadi angkatan Yosua itu sudah mendengar nasihat Yosua. Setelah angkatan itu selesai, ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, angkatan Yosua, bangkitlah sesudah mereka, itu angkatan yang lain, perhatikan frasanya yang sadis, yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ini ada dua konsekuensi, dua masalah. Pertama, kenapa mereka beribadah kepada Baal? Karena suku-suku itu tidak dihalau. Mereka sudah terpengaruh dengan sistem agama mereka dan mencampur agama mereka, Yahweh, percaya kepada Allah dengan suku-suku lain. Tapi masalah utamanya terletak di bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya anak-anak mereka dan generasi, ini belum tahu generasi kedua atau generasi ketiga, tidak mengenal Tuhan dan perbuatan yang telah dilakukan Tuhan di Mesir. Kita pernah bahas ulangan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiran, kekuatanmu. Kemudian di ayat 6-nya, ingatkan dan ajarkanlah itu kepada anakmu terus-menerus. Musa sudah kasih perintah. Yosua sudah kasih pengingat. Bangsa Israel bebalnya bukan main. Berarti bapak-bapaknya, ibu-ibunya, eyangnya, kakeknya, neneknya, opungnya tidak menceritakan, tidak mengajarkan tentang Tuhan dan pengalaman mereka, pengalaman real waktu mereka di Mesir. Poin yang kedua, saudara-saudara, kita itu sebagai orang percaya harus mengisi diri kita dengan firman dan berlatih mentaati perintah Allah. Dan kita sebagai orang tua harus mengisi dan mengajarkan anak-anak kita dengan firman Allah dan menolong mereka, membimbing, melatih mereka mentaati perintah Allah. Kalau enggak, hasilnya kayak begini, tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pengetahuan yang cukup dan ketaatan kepada firman Tuhan, pertama. Dan yang kedua, menyadari bahwa ada pola atau budaya atau situasi berdosa yang dimana dunia ini tuh sedang mempromosikannya. Lebih bagus kaya daripada ikut Tuhan, lebih bagus jadi berpindah ke seberang karena kamu sudah disakiti, bukan lari ke Tuhan tapi berpindah ke seberang. Oh, kamu cari ini deh orang-orang pintar agar lebih cepat gitu. Semua orang melakukannya, kami aman-aman kok. Terus udah nggak ada tumbal kok. Zaman dulu mungkin ada tumbal, sekarang tumbalnya nggak gede-gede amat, ya paling uang, paling ini, paling itu, begitu. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Baik kita yang dewasa, baik kita yang masih pemuda. Nah, jadi di poin kedua ini, saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Kita perlu mengisi diri kita dengan firman Allah. Kita harus tahu apa yang baik dan benar. Kalau kita tidak tahu apa yang baik dan benar, kita tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang jahat. Kalau kita sudah nggak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang jahat, kita akan terbawa. Kita akan terbawa, sudah dijamin. Buktinya apa? Alkitab, bangsa Israel. Hakim-hakim, Samuel, raja-raja, Tawarik, nabi-nabi Tuhan kirimkan. Kenapa harus nabi Tuhan kirimkan? Karena tidak ada pengajar. Barulah nanti setelah Maleaki, 300 tahun masa kegelapan, 300-400 tahun, barulah muncul para pengajar-pengajar. Sinagog baru muncul. Di zaman Yesus tapi, di zaman sebelumnya hancur. Nah, jadi saudara-saudara, untuk poin kedua ini, kita pertama-tama sekali lagi ingat, kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, tahu membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang salah, mana yang jahat. Baik yang benar, salah dan yang jahat. Dan kita sebagai orang tua perlu mendidik, mengajar, membimbing, dan mendorong anak-anak kita untuk takut dan mengasihi Tuhan.
Jadi kita jangan bangga kalau anak jangan hanya berhenti atau bangga gitu loh kalau anak-anak kita itu sudah pintar sekolah. Karena imannya bagaimana? Otaknya, pikirannya lambat, tapi kalau dia percaya dan berserah penuh bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dia dalam menjalani hidupnya. Tapi anak mau sepintar apapun, mau IP 5,0 ya nggak ada sih IP 5,0 ya, IP-nya 4,0 pun misalnya summa cum laude, tapi dia tidak memiliki fondasi rohani, fondasi mental berjalan bersama dengan Tuhan, godaan hancur Bapak Ibu. Saya pernah cerita ya di gym, wah seneng. Dek, wah karena udah banyak ngobrol, kasih voucher massage. Waduh ini apa ini, kok nggak jelas ini. Saya tahu massage yang baik itu seperti apa gitu loh. Biasanya tunanetra, biasanya di beberapa tempat. Ini apa ini? Udah curiga. Pernah bapak-bapak bercerita dulu waktu satu pelayanan di satu gereja 21 minggu seminar. Si bapak ini cerita, tanya pendapat, bagaimana ya Pak ya, saya itu punya teman dan kami kadang-kadang di momen-momen seperti daerah-daerah Jambi, kami itu sesekali ya kami ke klub misalnya gitu loh ya, kami ya minum gitu. Menurut Bapak gimana ya gitu ya. Maksudnya pertanyaan saya itu pertanyaan yang lucu sih saudara ya. Secara psikis, secara psikologis ini orang pengen mencari pembenaran sebenarnya. Pertama, atau yang kedua dia pengen mencari klarifikasi gitu loh. Karena teman-teman dia ya teman-teman yang suka main ke klub. Saya belum pernah masuk ya Bapak Ibu, jadi saya tidak tahu. Cuman kalau melihat dari apa yang saya dengar dari orang dan apa yang kita saksikan misalnya dari YouTube, rasa-rasanya itu menjadi satu lingkungan yang kurang positif sebenarnya. Tapi Bapak ini tidak tahu bagaimana membedakan apa yang jahat dan apa yang baik. Mungkin tidak sepenuhnya jahat, tapi tempat itu berpotensi. Karena kita tahu semakin banyak minuman keras, pikiran biasa mulai tidak normal. Kalau pikiran sudah mulai tidak normal, segala sesuatu bisa dilakukan. Mau orang Kristen mau kagak, kayak kita minum 5 gelas sekaligus, atau ya tergantung ya tingkat toleransi kita ya. Mau 10 Heineken, tergantung sih. Atau mau langsung 1 botol, mau orang Kristen sebaik apapun, tetap pikiran udah nggak normal. Gitu. Jadi itu pertanyaan yang lucu bagi saya. Cuman saya diem gitu loh. Jadi saudara-saudara ini merupakan situasi-situasi di mana kita itu harus mulai melatih diri kita. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang jahat, apa yang tidak. Kadang-kadang dalam hidup itu ada yang namanya di tengah-tengah, kayak di klub. Di klub, pergi ke klub dosa nggak sih? Di Alkitab nggak ditulis sih. Sebenarnya nggak ditulis. Merokok ditulis nggak sih? Kerja di perusahaan rokok, dosa nggak sih? Kerja dengan seorang bos yang suruh pakai USB kalau mau simpan data. Nanti kalau ada pengecekan langsung cabut. Saya pernah cerita seorang teman, dia kalau kerja pakai USB, pakai flash disk. Jadi kalau ada apa-apa tinggal cabut. Jadi data tidak disimpan di laptop, di USB. Dan kita mulai berpikir, itu dosa nggak ya? Itu benar nggak ya? Kadang-kadang ada yang hitam putih jelas, kadang-kadang ada yang di abu-abu, dan kita mulai harus berhati-hati. Kita kalau salah langkah, ingat ya Bapak Ibu, kita manusia. Mau rohaniwan pergi dan digoda wanita yang seksi datang, saya pikir mungkin sebagian besar akan jatuh kali. Dikasih duit 20 juta, waduh, untuk menyampaikan sesuatu atau menandatangani sesuatu, mau tiap hari ke gereja, itu godaannya sama-sama besar. Godaannya sama-sama besar. Jadi kita perlu berhati-hati bagaimana cara kita hidup. Nah, semoga ini menolong kita Bapak Ibu untuk kita menjalani hidup kita. Nanti kita akan lihat progresnya. Kita akan melihat 2 hakim-hakim dan nanti kondisi terparah. Nanti hakim-hakim 16 ke 21 kita rangkai langsung dalam waktu setengah jam atau 40 menit. Itu adalah kondisi terhancur di mana bangsa Israel hampir menghabisi satu suku. Hampir menghabisi satu suku. Pemerkosaan massal, pemotongan tubuh-tubuh. Gitu. Kita harus real. Karena itu yang terjadi saat seseorang itu mulai melupakan Tuhan dan tidak mengisi dirinya dengan firman Allah dan berlatih mentaati perintah Allah. Jadi
Mungkin untuk khotbah tahun baru ya Bapak Ibu ini terlalu berat sekali. Tapi saya tetap mengingatkan kepada kita, sejarah ada agar kita boleh mengingat dan mempelajarinya. Dan Alkitab tidak segan-segan menuliskan yang ancur-ancur, yang buruk-buruk. Karena Tuhan tahu, manusia di zaman modern pun akan melakukannya. Dalam bentuk yang berbeda ya, kita nggak akan membunuh, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi yang pertama-tama, selalu waspada dan sadari, tahu nggak kita membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang jahat, mana yang salah dalam kita hidup ya, dalam bekerja, sekolah, studi, mengurus anak, mendisiplinkan anak, di dalam melakukan apapun. Kita bisa bedakan nggak itu pertama. Dan yang kedua, kita perlu itu tetap mengisi diri kita dengan firman Allah dan berlatih mentaati perintah Allah sehingga kita khatam. Sehingga waktu kita lihat kita udah tahu, wah ini keliru nih. Waktu saya pikir klub, saya tidak langsung pikir itu dosa. Saya cuma pikir itu tempat yang berpotensi bagi kita untuk tidak menjadi lebih rasional. Itu menurut saya. Karena budaya-budaya dari yang saya lihat, yang saya dengar, apa yang saya lihat di Instagram, apa yang mereka presentasikan, saya akan hati-hati mengatakan itu. Gitu. Jadi kita langsung tahu menempatkan posisi. Waktu kita menempatkan posisi, kita itu mulai lebih berhati-hati dalam hidup kita. Nah, semoga ini menolong kita untuk memasuki tahun yang baru kita di 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami untuk untuk terus mempelajari firman-Mu, mengingat firman-Mu, menghafal ayat, mempelajari firman-Mu, membaca Alkitab secara teratur, bersekutu dengan orang-orang percaya komunitas di tempat ini, dan Tuhan tolong pimpin kami. Kami tahu Tuhan, walaupun kami sudah percaya, dosa itu masih tetap hadir dalam diri kami, dan kalau kami sudah kami entah tidak sadar atau tidak sengaja, pasti akan terjatuh kalau tidak waspada. Tuhan tolong kami. Dan biarlah Tuhan pimpin bagi saudara-saudari kami yang mungkin bergumul dalam dosa-dosa pribadi mereka, motivasi atau perilaku-perilaku tertentu, Tuhan tolong. Biar kiranya Tuhan boleh menyadarkan, Tuhan boleh mengingatkan, Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan untuk berjalan di jalannya Tuhan. Untuk saudara-saudari kami yang masih bertanya-tanya di dalam hidupnya, apa yang baik, apa yang benar dari cara mereka hidup. Tuhan, biar kiranya Engkau berikan mereka juga hikmat dan pengertian, sehingga mereka dapat membedakan, kami dapat membedakan apa yang baik dan yang benar, apa jalan Tuhan, apa bukan jalan Tuhan, mana wilayah-wilayah yang abu-abu, yang berbahaya, yang kami harus itu wanti-wanti untuk melangkah, mana yang hal-hal yang jelas-jelas salah, keliru, berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami. Kami cacat Tuhan dan kami lemah, tapi biar kiranya Roh Kudus-Mu dalam diri kami bersama-sama dengan kami menjalani tahun ini untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk khotbah telah disampaikan oleh Guru Didi Priadi, kiranya menguatkan dan memberkati kita semua. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak bisa pungkiri dalam kehidupan kita, biasanya godaan lebih besar daripada apa yang kita percaya. Tetapi bagi kita lah, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang telah tertanam di firman Tuhan, itu menjadi kekuatan dan pemeliharaan bagi kita. Apa yang menjadi keseharian kita, menjadi kebiasaan kita, yang baik itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberkati, telah menyertai kita sepanjang waktu, seminggu telah Tuhan lewati bagi kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Lewat persembahannya, kita akan memberi 2 kantong persembahan. Pertama yang warna merah untuk operasional gereja, yang biru itu kita bersama-sama untuk memberikan sumbangsi yang terbaik kita untuk STT Iman. Kita menaikkan pujian, Ku bawa korban syukur. Biarlah persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini.
rasa syukur Tuhan. Nanti pengulangan yang kedua yang bertugas akan menjalankan persembahan kehadiratmu ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Satu, masuk ke hadirat-Mu. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur. Jemaat persilakan bangkit berdiri. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar, Tuhan Engkau baik. Amin. Baik dan sangat baik bagi kami. Amin. Kami bersyukur, terima kasih. Pada cinta kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu bagi kami. Kami datang bersekutu, memuji menyembah Engkau Bapa. Bahkan kami mendengarkan firman-Mu, di mana pada saat ini suara hamba-Mu telah berhenti berbicara dan berkata-kata. Tetapi biarlah Roh Kudus yang terus menerus berbicara kepada kami tentang hal-hal yang baik, yang patut dan kami harus lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami Bapa dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami lemah, Tuhan Kau kuatkan kami. Ketika kami tidak mampu, Tuhan Kau mampukan kami. Kami dalam keadaan duka, Tuhan Kau hiburkan kami. Amin. Berikan kami pengharapan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau di dalam kasih-Mu Tuhan kami mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi ini kami datang membawa persembahan, ya di mana Tuhan Engkau telah memberkati, memberikan terbaik bagi kami dan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Tuhan Engkau pakai persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Engkau memberikan sukacita bagi kami, para pengurus yang mengelola keuangan ini, dengan baik dan benar di hadapan Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, berkati tangan-tangan yang telah memberi dan bahkan belum memberi. Biarlah minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang kami memberi. Apa yang Tuhan Engkau berikan bagi kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan persembahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Allah sumber satu-satunya kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan 3 pokok doa. Pertama, kita berdoa untuk seluruh jemaat kita, GSRI Pasar Minggu, dan juga seluruh untuk pekerjaan jemaat, dan juga seluruh pergumulan jemaat, dan juga tak henti-hentinya kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita, gereja pusat kita juga, GSRI Kartini. Ya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan juga untuk segala pelayanan, baik pun pelayanan kepada jemaat maupun pelayanan lainnya yang saat ini sangat terbatas untuk melaksanakannya. Kita juga bersama-sama berdoa, kerinduan kita adalah gereja kita menjadi gereja yang mandiri, menjadi GSRI Pasar Minggu.
Mari kita berdoa sama-sama untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, di tahun baru ini, tahun 2021 ini Tuhan, kami telah menapak di bulan yang pertama. Tuhan telah mengizinkan kami untuk masuki 2021 dengan begitu luar biasa ya Bapa. Tuhan telah menjamin kehidupan kami, Tuhan memelihara kehidupan kami, seluruh jemaat kami. Kami serahkan keseluruhan jemaat kami ya Tuhan, untuk pekerjaan jemaat kami, untuk kehidupan jemaat kami, dan juga segala pergumulan yang ada, baik untuk anak, untuk dan keluarga dan sebagainya Tuhan. Hanya Tuhan yang saja yang tahu. Tuhan yang juga memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi seluruh jemaat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga serahkan gereja pusat kami juga dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala pelayanan dan juga pelayanan dan sebagainya Tuhan, dalam tangan penyertaan-Mu. Kami juga serahkan dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Kerinduan gereja kami akan menjadi gereja yang mandiri, menjadi SRI Pasar Minggu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pertolongan-Mu Tuhan. Di kami Tuhan, semangat kami Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan beri kekuatan. Dan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa negara kita cinta Indonesia ini. Kita terus berdoa untuk kinerja daripada pemerintah kita, presiden dan wakil presiden di dalam mengelola bangsa negara kita ini di 2021, di tahun baru ini, supaya apapun yang dijalankan, dan juga dalam masalah penanganan COVID-19. Kita tahu COVID-19 semakin meningkat, dan juga meningkat jumlah positifnya, dan juga orang-orang yang telah dirawat hampir 100.000 lebih. Kita serahkan kepada Tuhan lewat Satgas COVID-19 ini ya Tuhan, bisa bekerja dengan baik, dan juga masyarakat juga secara disiplin, terutama kita sebagai warga gereja secara disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun saja kita berada, dan juga tak henti-hentinya kita juga mengasih tahu kepada setiap orang di kanan kiri kita yang tidak memakai masker ataupun tidak melakukan segala protokol kesehatan yang ada. Kita serahkan kepada bangsa negara kita ini dalam tangan penyertaan Tuhan, untuk keamanan, ketertiban negara kita juga, dan segala yang terjadi di negara kita serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih, bersyukur padamu Tuhan untuk bangsa negara kami cinta Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Jaga mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin kami Tuhan, yang mengawal kehidupan ini Tuhan, bangsa negara ini Tuhan, supaya dapat tertatanan dengan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga sebagainya Tuhan, dalam penanganan COVID-19 juga Tuhan. Bila pemerintah kami terus dikasih kekuatan dan pemeliharaan, supaya tidak semangatnya patah ya Tuhan, tetapi kami terus bersemangat. Biarlah Indonesia Tuhan menjadi tangguh ya Tuhan di 2021 ini Tuhan. Biarlah semangat bangsa ini Tuhan menjadi tangguh di dalam segala hal, tangguh di dalam mengatasi COVID-19 ini juga, tangguh di dalam segala perekonomian, tangguh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Indonesia menjadi negara yang tangguh ya Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan beberapa pokok doa Tuhan. Tuhan memimpin, memelihara kami, dan juga menjawab seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya untuk warta dan penyampaian lainnya, doa berkat dan juga doksologi. Saya persilakan kepada Guru Injil Priyadi. Ya, saudara-saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan, nanti persembahan kita yang biasanya untuk pembangunan, untuk gedung di Kantong Biru, kita akan terus persembahkan untuk iman. Karena kita melihat bahwa mereka juga ada pergumulan di dalam bidang, di dalam hal dana, ya saudara-saudara. Kemudian pengumuman lainnya, ya selamat tahun baru bagi kita sekalian, walaupun sudah tanggal 10, 11, saya lupa tanggalnya berapa.
Ya, kira-kira udah lewat dari 1 minggu. Ya, selamat tahun baru. Semoga kita bisa bersama-sama ya menjalani hidup tahun ini itu bersama dengan Tuhan dan bersama-sama sebagai komunitas. Bapak Ibu ingat, kita itu tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bersama berjalan dengan orang-orang percaya lainnya. Oleh karena itu, kita bisa saling membantu, saling mendoakan, saling memberikan hal-hal yang baik. Oke, mungkin ada lagi nggak Pak Bu yang saya terlewat? Oke, mungkin itu aja ya. Ya saudara-saudara, mari kita sebenarnya saya nanti akan ada share tentang visi dan visi kita di 2021, tapi nanti aja ya saya rekamkan saja. Nanti Bapak Ibu nanti akan lihat dari YouTube atau saya bagikan di WA group saja. Begitu. Karena takutnya jadi lebih panjang gitu. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Dok, Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita terus senantiasa mengingat bahwa perjalanan kita di dalam dunia perlu kewaspadaan yang penuh. Kita bisa membedakan yang baik, yang benar, mana yang salah dan mana yang jahat. Dan Roh Kudus dan firman Allah akan menolong kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati saat teduh.